Coba tebak barang apa yang saya pegang ini. Kalian pasti gak bakal nyangka kalau ini adalah monster kecil yang pernah saya pakai. Gimana reviewnya? Tanpa berlama-lama kita mulai videonya. Jadi ini adalah mini square mouse dari Time Expired. Terima kasih ya buat Time Expired yang sudah ngirimin barangnya ke sini dari luar negeri. Dan ini adalah pertama kalinya saya dikirimi sampel sama produsen. Langsung dari luar negeri lagi. Sedangkan yang dalam negeri susah banget minta sampelnya. Dari saya awal YouTube sampai sekarang nggak pernah bisa dapet ya sampel dari produsen. Emang agak aneh ya. Malah dari luar negeri itu lebih support daripada yang di dalam negeri. Time Expire ini nggak cuma jualan mouse aja ya, tapi ada beberapa produk lain juga yang menarik buat dilihat ya, seperti ada handheld console gaming yang cukup menarik ya, bisa di-order di situsnya. Yang dikirim ke saya ini kayaknya bukan produk retail ya, karena kemasannya seperti ini aja, cuman pouch kecil aja seperti ini. Saya sih nggak tahu ya, apakah di pembeliannya nanti akan ada pouch seperti ini. Tapi kalau dikasih sih ini cukup bagus ya untuk pouchnya. Jadi di bagian luarnya ini cukup keras ya. Dan dipegang-pegang itu semacam pakai fabric gitu ya. Jadi nggak terkesan murahan untuk pouchnya. Untuk isinya seperti ini ya. Ada USB-C buat ngecas pastinya, berarti sudah ada baterainya ya. Bukan pakai baterai tandem atau baterai kancing. Cukup oke lah ya, jadinya kita nggak perlu repot-repot beli baterai. Lalu ada juga buku manualnya, ini perlu dibaca ya karena gak seperti mouse-mouse konvensional yang biasa, pastinya ada beberapa hal yang perlu dipelajari karena ada beberapa fungsi yang mungkin digantikan. Dan di sini juga tertera untuk spek sheet-nya, nanti bisa kalian baca juga sebelum dipakai. Oke, lanjut ke isi berikutnya, itu ada mouse-nya yang dibungkus plastik seperti ini. Cukup kecil ya, karena bayangan saya tuh nggak sekecil ini loh, ternyata kecil banget memang. Dan bentuknya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, tidak seperti mouse konvensional, yang mana pastinya nanti akan ada fungsi yang digantikan dengan gestur atau mungkin tombol lain ya. Oke, dan bentuknya seperti ini ya, kotak kecil seperti ini, dan di bagian bawahnya ini ada semacam karetnya. Jadi ini bukan bagian part dari mouse-nya ya, jadi semacam kayak tambahan aja. Yang di belakangnya itu ada dongle 2,4 GHz-nya. Sedangkan untuk mouse-nya sendiri sangat kecil ya, lebih kecil lagi karena sebelumnya tadi kan dikasih semacam karet gitu ya. Saat dilepas ternyata seperti ini. Di bagian permukaan ada tombol klik kiri dan kanan, ada juga LED notifikasi dan tombol kecil mungkin pengganti scroll wheel. Lalu bagian atasnya ada USB Type-C. Di bagian belakang cukup banyak tombol ya, ada tombol on off, tombol koneksi, di sini ada 3 pilihan, ada dongle 2,4 GHz, lalu Bluetooth 1 dan Bluetooth 2. Jadi ini multi point connection ya buat Bluetooth-nya. Lalu ada Bluetooth pairing dan juga tombol DPI. Tentunya di tengah ini ada kecil buat sensornya. Untuk materialnya sendiri ini terbuat dari metal ya, karena saya pegang itu cukup dingin ketika dipakai di ruangan ber-AC. Overall, secara build quality ini cukup oke ya, walaupun kecil, ringan, tapi cukup kokoh karena terbuat dari metal. Langsung kita coba di sini untuk penggunaannya. Saya coba pertama kali menggunakan dongle 2,4 GHz-nya terlebih dahulu di sini di laptop saya. Saya coba di sini untuk pergerakannya cukup oke ya. Walaupun memang perlu adaptasi ya karena posnya cukup kecil dan agak licin juga sih. Jadi DPI-nya kalau saya sih sarankan buat dikurangi ya. Karena untuk saya sih segini cukup licin. Bisa dipencet di sini ya. Nanti pencet agak lama, nanti bakalan ada semacam notifikasi di lampunya. Bisa dilihat juga sih di buku panduannya, nanti sudah kelihatan jelas. Karena nggak ada scroll wheel-nya, terus gimana dong sebagai penggantinya? Jadi ada kombinasi tombol ya, antara tombol klik kiri dan juga tombol kecil yang di tengah. Nanti dipencet bareng, nanti bisa seperti ini ya. Bisa kita atur juga buat kecepatannya, mau cepat seperti tadi ya, atau pelan-pelan juga bisa.
Dan saya akui di awal cukup merepotkan ya, karena kita harus beradaptasi secepat apa scroll wheel-nya itu berjalan. Tapi setelah beberapa lama ya bisa saya kendalikan seperti ini ya. Kalau enggak ya licin cepet banget kayak tadi. Untuk dual connection Bluetooth-nya ini saya pasangkan Bluetooth 1 di laptop dan Bluetooth 2 di smartphone Android. Enaknya di sini kita nggak perlu ya namanya matiin Bluetooth, pairing, lepaskan, lalu pasang lagi, nggak perlu ya. Tinggal diklik aja di switch-nya mau Bluetooth 1 atau Bluetooth 2. Misalkan Bluetooth 1 laptop, Bluetooth 2 itu ada di smartphone. Nanti ada tulisannya seperti ini. Secara penggunaan saya nggak ada masalah ya dengan mouse ini, cuman butuh pembiasaan aja. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa mouse ini nggak bisa untuk semua kegiatan. Misal untuk gaming yang intens, untuk kompetisi jelas nggak bisa ya. Tapi kalau buat game yang misal point and click ya masih bisa. Paling cocok memang digunakan untuk pekerjaan office ya. Misal buat Word, Excel, PowerPoint itu masih oke. Atau buat kalian yang punya setup tablet. Sekarang kan udah banyak ya orang kerja cuman pakai tablet aja. Tinggal pakai keyboard gas dan mouse ini jadi pelengkap. Oke, mungkin itu aja ya review saya tentang mini square mouse dari Time Explayer. Kalau kalian berminat, bisa klik link di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya Andi dari Teren undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.